Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada di uji kompetensi 1, yaitu materi tentang kelangkaan sebagai inti dari masalah ilmu ekonomi. Sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dan like untuk menambah semangat saya dalam membahas materi ini. Soal nomor 1, ilustrasi sebagai berikut. Seiring dengan perkembangan zaman, pekerjaan seseorang semakin beraneka ragam. Penghasilan masing-masing orang pun semakin besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, besarnya pendapatan seseorang ternyata diikuti pula oleh besarnya konsumsi. Pendapatan dan konsumsi akan berbanding lurus. Semakin besar pendapatan seseorang, maka konsumsinya pun akan semakin besar. Pertanyaannya, dari ilustrasi di atas merupakan contoh bekerjanya ilmu ekonomi apa? Jawabannya adalah ilmu ekonomi teori. Karena ilmu ekonomi teori adalah merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya variabel-variabel ekonomi yang terbentuk dalam suatu sistem perekonomian. Berikutnya soal nomor 2. Keterbatasan sumber daya alam menuntut manusia untuk nomor 2 ini adalah tentang sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Maka menuntut manusia untuk menggunakannya secara arif dan bijaksana. Maka jawaban yang tepat adalah keterbatasan sumber daya alam menuntut manusia untuk menggunakan secara bijaksana. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan tabel tentang permasalahan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ada poin 1 sampai dengan 4. Yang ditanyakan adalah dari tabel di atas yang merupakan permasalahan ekonomi makro ialah menjawab. Perhatikan uraian berikut ini. Ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari ekonomi secara luas atau nasional maupun internasional itu adalah disebut dengan ekonomi makro. Jadi, kajian ilmu ekonomi makro adalah persoalan ekonomi yang menyangkut suatu negara. Sedangkan bagian ilmu ekonomi makro yang mempelajari unit-unit ekonomi secara agregat atau keseluruhan seperti pendapatan nasional, inflasi, pajak, ekspor dan impor, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Jadi jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Berikutnya nomor 4. Menentukan peralatan serta tenaga kerja yang akan melakukan produksi merupakan upaya mengatasi permasalahan ekonomi yang berupa how. Artinya bagaimana cara memproduksi atau how dalam permasalahan ekonomi berkaitan dengan menentukan
peralatan, serta tenaga kerja yang akan melakukan produksi. Nomor 5. Pernyataan berikut yang menggambarkan fenomena yang terkait dengan ekonomi mikro adalah: ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang fokus kajiannya mempelajari hal-hal yang tingkatnya kecil, misalnya pada level individu atau organisasi. Bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku unit-unit ekonomi secara individual seperti perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan keuntungan perusahaan. Pernyataan yang menggambarkan fenomena terkait dengan ekonomi mikro yaitu adanya serangan hama ulat bulu menyebabkan gagal panen sehingga harga beras naik. Berikutnya adalah soal nomor 6. Pernyataan yang menyebabkan kelangkaan sarana pemuas kebutuhan adalah: adanya kelangkaan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, terbatasnya sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang disediakan alam. Yang kedua, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam karena kurangnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kurangnya modal. Yang ketiga, adanya eksplorasi manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menghasilkan sumber ekonomi baru. Jadi, pernyataan di atas yang termasuk penyebab kelangkaan sarana pemuas kebutuhan adalah 1, 2, dan 4. Berikutnya nomor 7, yang merupakan masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah: pada dasarnya ilmu ekonomi mempelajari perihal pilihan dan keputusan yang dilakukan setiap orang dalam memobilisasi dan mengalokasikan sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas terhadap alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, masalah mendasar dalam ilmu ekonomi adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nomor 8. Petani Indonesia pada saat ini dihadapkan pada langkanya bibit kacang kedelai, sehingga harga bibit naik. Dampaknya banyak petani mengeluh dan terancam berhenti menanam kedelai. Produksi kedelai lokal menurun. Kebutuhan produsen tahu tempe sangat sulit mendapatkan bahan baku kedelai. Salah satu cara mengatasi masalah kelangkaan bibit kedelai adalah dengan cara
memberikan subsidi kepada para petani kedelai agar produksi kedelai meningkat. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada para produsen agar dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah. Tujuannya diberikannya subsidi kepada para petani kedelai agar petani dapat menghasilkan produk kedelai lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan produsen tahu tempe. 9. Bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Para ahli memprediksi Indonesia akan mengalami kelangkaan air bersih pada tahun 2025. Sebenarnya Indonesia merupakan negara yang kaya akan cadangan air. Cadangan air Indonesia mencapai 2.530 km kubik tahun, yang termasuk dalam salah satu negara yang memiliki cadangan air terkaya di dunia. Berdasarkan analisis Anda, di antara permasalahan berikut yang paling memungkinkan sebagai penyebab terjadinya kelangkaan air bersih di Indonesia pada tahun 2025 adalah eksploitasi air tanah berlebih yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen. Berdasarkan informasi pada soal penyebab terjadinya kelangkaan air bersih di Indonesia dikarenakan eksploitasi air tanah berlebih yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan apartemen.